kemudian Zakaria bilang, kamu dapat dari mana ini? Maryam bilang sederhana, ini dari Allah. Lalu kemudian ketika dia dengar dari Allah, dia datang ke tempat doanya Maryam, mihrabnya. Lalu kemudian dia di sana berdoa. Disitulah Allah jawab dia dapat Yahya atau Yohanes Pembaptis nanti. Oke. Nah, jadi ketika dia dapat Yahya, Yahya ini duluan lahir daripada Yesus, akhirnya Isa. Oh. Jadi ketika dia berdoa di mihrabnya Maryam, dia dapat Yahya, langsung dijawab. Oke. Nah, kemudian dia nanya, aku dapat anak, nggak mungkin. Bayangin, ini ada nabi minta-minta sendiri, tapi ragu-ragu sendiri ketika dijawab gitu kan ya. Ini masih manusia. Masih manusia. Masih manusia. Ini membuktikan bahwa dia masih manusia. Nah, ketika itu Allah bilang, sama aku pikir cerita di dalam Alkitab, Allah bilang bahwa kamu tidak akan bisa ngomong 3 hari. Kecuali dengan isyarat. Oke. Nah, lalu kemudian benar dia nggak bisa ngomong 3 hari. Setelah itu terus kemudian istrinya mengandung. Nah, ketika istri mengandung, diberikanlah nama Yahya atau Yohanes yang nanti akan membaptis Yesus. Iya. Nah, setelah kasus itu baru Maryam disamperin sama malaikat Jibril. Iya. Nah, malaikat Jibril bilang, kamu akan mengandung. Maryam bilang, aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak pernah digauli siapapun. Bahkan dekat aja tidak. Betul. Bagaimana aku bisa hamil? Lalu kemudian Jibril bilang, kamu sudah ditentukan kamu hamil. Iya. Lantas tiba-tiba dia hamil, menurut pendapat para ulama, 1 malam aja. Iya. 1 malam tiba-tiba langsung jadi besar. Oh, langsung besar. Nah, bayangin ukti-ukti masjid yang nggak pernah disentuh siapapun, Iya. tiba-tiba hamil. Itu Iya. omongan sekampung tuh. Iya, pasti. Itu logikanya udah pasti kan. Nah, setelah Udah itu dia pasti. pergi. Nah, ini bedanya nih. Nah, ini bedanya. Dia pergi ke kebun kurma. Dia pergi ke kebun kurma, dia minta kepada Allah dengan kata-kata begini, lebih baik aku mati aja daripada aku hidup, lalu kemudian aku dicaci maki sama orang, lebih baik aku mati dan dilupakan. Lalu kemudian Allah bilang pada dia, tenang, kami sudah nyiapin semua solusinya, kamu tinggal lahirin aja, goyang pangkal pohon kurma itu, lalu kemudian kamu akan mendapatkan kurma yang masak. Lahirlah Yesus di situ. Di kebun kurma itu. Lalu kemudian ketika lahir, Yesus digendong sama dia di kain lampin, Iya. dibawa tempat orang-orang Yahudi. Yahudi seperti biasa langsung dan biasa complaining, Iya. ngebullying dan segala macam. Wah, dasar pelacur segala macam. Maryam sudah dikasih tahu sama Allah. Kalau misalnya ada yang nanti nanya kamu cukup nunjuk anak ini aja. Pas ditunjuk anak ini, dia berkata, ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Aku kemudian dijadikan sebagai nabi dan aku diberikan kitab, diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat dan akan dimuliakan seumur hidupku. Oke. Dan kemudian dia berkata begitu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gue langsung nengok ke sini. Lu Kristen bro. enggak dong. Udah pernah. Udah pernah. Tunggu, aku mau nanya dulu, maaf ya. Mohon maaf, kalau di dalam Islam sendiri Bunda Maria Maria datang dari suku apa ya? Yahudi. Jelas-jelas Yahudi.